Sebelum kita mulai pada bagian ini, terlebih dahulu akan kami bacakan berita GKJ Immanuel Minggu tanggal 14 Juni 2020. Yang pertama, persembahan ibadah online Minggu tanggal 7 Juni. Kantong hitam ada 1.132.000, kantong hijau ada 1.197.000. Total persembahan ada 2.329.000 rupiah. Amplop pentebusan yang masuk ada 1.261.000 rupiah. Row kedua, pelayanan pendekatan nikah. Yang pertama, Saudara Anang Kurniawan dengan Saudari Rosana Dian Malasari akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juni 2020 jam 16.30 WIB bertempat di GKJ Immanuel di Moresan. Yang kedua, Saudari Mila Mega Kristiana dengan Robertus Yoga Anggoro akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2020 jam 9 WIB bertempat di GKJ Immanuel di Moresan. Room 3, mengundurkan diri dari Majelisan. Berdasarkan surat permohonan pengunduran diri dari Majelisan dan berdasarkan keputusan sidang Majelis tanggal 10 Juni 2020, maka mulai tanggal tersebut Bapak Henry Hansa Yatmaka tidak menjabat sebagai Majelis GKJ Immanuel dikarenakan pindah tugas ke Ambon. Demikian harap menjadi periksa. Perempat, yang melayangkan firman Tuhan pada hari Minggu 14 Juni di Ngasinan jam 6.30 oleh Bapak Pendeta Ayu Ibu Musa, jam 9 oleh Ketua Sri Haryati, jam 16.30 oleh Bapak Ketua Simon Eko Sani. Yang kelima, Majelis GKJ Immanuel mengucapkan terima kasih, selamat datang dan selamat beribadah kepada para warga dan para tamu yang mengikuti ibadah di GKJ Immanuel dan memberkati. Kita akan memulai ibadah ini, kami menutup diri, kita akan menyanyikan untuk doa firman dari Allah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
yang pada pagi hari ini telah bersedia untuk hadir di peribadahan pertama di masa pandemi ini. Tentu semangat Bapak Ibu ini adalah semangat yang penuh dengan kerinduan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dimampukan, dan inilah berkat Tuhan yang kita terima pada saat hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada peribadahan minggu saat ini merupakan masa pemasyuran atau masa pemberitaan Injil keselamatan dari Tuhan Allah yang Maha Esa, yang bersejarah bagi manusia dan dunia. Karena itu marilah kita bersama-sama selaku komunitas iman atau sebagai gereja Tuhan kiranya hidup oleh firman dan terus untuk memuliakan Dia dengan melayani. Karena itu mari saat ini kita akan awali. Kita akan bermada dengan bacaan Mazmur 100 yang akan kita lakukan secara litani. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Bila kita sudah mendapatkannya, mari kita akan mendaraskannya secara penuh sukacita. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berikanlah pada Tuhan dengan sukacita, katakanlah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan memelihara kita, umatnya dan kawanan segala-galanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Katakanlah dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Baiklah, mari kita bersama-sama akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita. Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan. Pujilah
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang kita sapa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang penuh dengan belas kasih kepada setiap orang yang mau datang bertobat kepadanya dan memohon kasih pertolongan untuk senantiasa dapat menjalani kehidupan sejahtera. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama pada saat ini akan mendengarkan berita anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara semua melalui surat Roma 8 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima yang demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita wajib hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki persembahan syukur. Karena tadi kita dalam masuk ibadah sudah memasukkan persembahan. Untuk saat ini kita hanya menunjukkan nama Tuhan dan Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan pada Tuhan Allah yang Maha Besar. Saat ini dengan dasar firman demikian. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nasamu pada yang Maha Tinggi. Kita akan menyanyikan ujung jemaat 365 bait 1, 4, dan 6.
Terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan pagi hari ini Engkau telah menuntun kami, Engkau telah membimbing kami sehingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan masih boleh memperkenalkan kami untuk ibadah bersama sekaligus ibadah perdana dalam kondisi COVID-19 ini. Kami mengucap syukur atas kebesaran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan senantiasa akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Dan kami juga merasakan berkat-berkat Tuhan yang mengalir begitu besar di dalam kehidupan kami maupun di dalam keluarga kami. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini dapat menjadikan sarana untuk pelayanan di jemaat Tuhan. Pada pagi hari yang indah Tuhan, kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga firman-Mu yang akan kami terima pada pagi hari ini benar-benar dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Ayub yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tambahkan hikmat kejaksanaan dalam menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama ini dapat dimengerti oleh jemaat Tuhan di GKJ Immanuel ini. Bapak yang makasih, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita menerima pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini yang akan kita dengarkan bersama melalui pembacaan kitab suci kita, yaitu dari Injil Matius 9. Injil Matius 9 ayat 35 sampai ayat 10, ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Saya ulangi lagi, Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat 8 yang demikian. Belas kasih Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara
Simon orang Selot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 rasul itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Sinode memberikan pokok bahasan kepada kita, itu komunitas yang melakukan firman dan melayani, atau kalau boleh kita bahasakan sedikit berbeda, yaitu di mana kita sebagai gereja kiranya dapat memasyurkan Tuhan Allah kita, mengabarkan karya keselamatan melalui
dan kita memperhatikan, dinyatakan bahwa Yesus itu bukan sekedar nama, tetapi kita di sini mengartikan bahwa Yesus juga adalah yang memiliki jabatan visioner dari ilahi itu. Maka di sini Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ya Bapak Ibu, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ini tampaknya yang menjadi aktivitas Yesus. Dan apalagi ketika dia berkeliling di sana, di situ dikatakan ia mengajar di rumah ibadah. Ia mengajar di rumah ibadah. Nah, tentu di sini ada satu tujuan. Nah, tujuannya pun juga sudah dijelaskan di situ, yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Injil Kerajaan Surga di tengah dunia ini, serta indikasinya jelas bagaimana kerajaan surga itu dihadirkan oleh dia, di mana dikatakan dengan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bahkan Bapak Ibu, ketika berhadapan dengan umat, berhadapan dengan manusia, insan, ia yang adalah Yesus itu ternyata juga tidak hanya sekedar dengan hati seperti robot. Ia benar-benar memiliki hati yang agung, yang mulia. Karena di situ, di dalam tugasnya, di dalam aktivitasnya, di dalam menyatakan karya ilahi yang besar bagi dunia ini, yaitu Injil Kerajaan Surga, di situ Yesus disertai dengan hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan. Dan inilah yang menggerakkan Yesus pula, sehingga ia begitu peduli, begitu bisa menerima, begitu bisa peka, begitu bisa memiliki suatu respek terhadap keadaan umat yang tengah terjadi, khususnya berbagai macam persoalan yang menjadi krisis kehidupan umat manusia, khususnya bangsa yang ada di tengah-tengah kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi keadaan umat pada waktu itu? Di situ dijelaskan bahwa mereka lelah, dan di situ dikatakan mereka terlantar seperti domba yang tidak atau yang kehilangan gembalanya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya sekedar omongan yang manis indah saja bahasanya, tapi ini merupakan keadaan yang memang nyata terjadi pada waktu itu, sehingga dinyatakan dengan jelas umat terlihat lelah dan terlantar. Kalau Bapak Ibu ingin melihat apakah benar seperti itu, mari kita lihat Bapak Ibu di perikop sebelumnya, di mana Yesus menyembuhkan ada dua orang yang buta, mengalami buta. Setelah itu Yesus menyembuhkan orang yang bisu dan tuli. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang mempunyai kompeten untuk bisa menjadi gembala, yang untuk bisa merespon terhadap pergumulan kehidupan umat pada waktu itu, sekaligus apa yang terjadi menjadi sebuah simbol secara kerohanian juga, secara mentalitas, sebagai suatu interpretasi iman. Ternyata mereka, orang-orang yang memiliki kompetensi itu, tidak mampu menunjukkan ora sembodo itu. Justru sebaliknya, ketika Yesus bekerja untuk memulihkan, untuk menyatakan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, apa yang menjadi sikap mereka? Justru Tuhan dicemooh, dijelek-jelekan. Dengan apa? Ia mengusir setan dengan setan kuasa setan. Itu dikatakan oleh orang Farisi atau yang lainnya demikian. Coba
setiap tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin seperti itu, gembala-gembala umat seperti itu, atau pemimpin-pemimpin bangsa yang seperti itu, bagaimana kiranya bisa kita bayangkan yang terjadi dalam perasaan dan kehidupan umatnya? Tentu ini mengalami suatu hal yang berat. Dan disinilah maka dikatakan dengan jelas, Yesus melihat mereka lelah dan terlantar. Tetapi di satu sisi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa ada suatu kesempatan dalam karya agung Allah justru dari hal ini. Karena memang karya Allah datang ke dunia ini melalui dirinya Yesus Kristus itu adalah untuk menyatakan keselamatan. Sehingga mereka orang yang mengalami berbagai derita itu menjadi kesempatan untuk dituai. Nah, inilah makanya kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus berkata, tuainya memang banyak, tetapi penuainya, pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu untuk mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas sekali apa yang menjadi maksud setiap perkataan Tuhan Yesus di sini. Nah, masuk dalam perkataan yang penting berikutnya di sini kemudian, ketika Yesus telah mengatakan demikian, apa yang kemudian menjadi langkah strategi Yesus berikutnya? Di sini kemudian Yesus memanggil 12 muridnya. Namanya tidak usah kita hafal ya Bapak Ibu, panjenengan bisa bacalah gitu. Toh waktu kecil kita sekolah minggu juga sering diajar menghafal melalui lagu. Ya, pokoknya kita tahu itulah ke-12 murid itu. Nah Bapak Ibu, ketika Yesus memiliki rencana untuk memanggil mereka, ternyata Yesus pun juga tidak melakukannya dengan suatu hal yang khusus. Yesus tetap memberikan suatu kemampuan, modal bagi mereka, yaitu diberikan kuasa kepada mereka. Untuk apa? Untuk tadi menyatakan hadirnya kerajaan surga yang sudah dekat. Tanda-tandanya apa Bapak Ibu? Seperti tadi dinyatakan oleh Yesus sendiri, yaitu dengan menyembuhkan orang yang sakit, dengan membangkitkan orang yang mati, melenyapkan sakit penyakit dan kelemahan yang ada di tengah kehidupan. Dan hal yang penting lagi di sini Bapak Ibu, ketika ada rencana demikian, strategi Yesus pun juga fokus. Targetnya jelas. Siapa itu? Dikatakan apa yang seperti telah dia lihat, mereka yang tadi terlantar. Dan dibahasakan oleh Yesus berikutnya dengan kata domba-domba yang tersesat, yang hilang dari umat Israel. Itulah yang menjadi targetnya. Itulah yang menjadi sasaran para murid untuk diutus kepada mereka mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Melakukan suatu karya yang nyata. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita pelajari sebagai sesuatu yang penting di sini? Ada dua hal. Saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen, saya dan saudara sebagai persekutuan orang Kristen disebut gereja. Saya dan saudara di tengah kehidupan ini adalah imam yang rajanya. Berarti kita semua adalah para pemimpin rohani, pemimpin kebenaran dalam kehidupan. Di tengah-tengah kehidupan sekitar kita, maka kita pun harus mampu untuk berfungsi sebagaimana layaknya. Kalau tadi ada kegagalan orang-orang yang munafik tadi, nah saat ini Yesus memperbarui melalui perutusan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, kita semuanya. Karena itu, dengan berbagai macam persoalan penderitaan bahkan seperti saat ini, ada pandemi COVID yang membuat banyak orang yang begitu merasa tidak hanya susah,
tidak hanya pahit, tapi penuh kebingungan. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai gereja, kiranya harus tanggap. Kita harus tanggap, peduli terhadap persoalan umat. Karena mereka dengan kesusahan mereka, sebagaimana Yesus kita, mereka seperti domba yang kehilangan gembala dan mengalami kelelahan, baik kelelahan fisik, kelelahan finansial, kelelahan pikiran, bahkan sampai kelelahan secara psikologis. Ada banyak orang stres. Apa yang bisa kita lakukan di sini, Bapak Ibu? Ada dukungan upaya pemerintah, tapi satu sisi ada yang mencoba untuk membengkokkan hal yang menjadi niatan baik dari pemerintah. Dan tidak sedikit itu dari orang-orang oknum-oknum yang tanda petik mungkin itu adalah para pemimpin-pemimpin atau petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat yang punya kepentingan. Nah, Bapak Ibu, saya dan saudara diutus untuk menjadi seperti Yesus, gereja yang mau peduli. Yang kedua, Bapak Ibu, kita sebagai Kristenan atau gereja adalah pilih sebagai umat yang dikhususkan oleh Tuhan dengan penebusan Yesus. Maka seperti 12 murid tadi, sesungguhnya kita sebagai orang Kristen sudah memiliki fasilitas kuasa dari Tuhan. Saya dan saudara, tua, muda, kecil, besar, miskin, kaya, semua diberi kuasa oleh Tuhan sebagai orang percaya. Tapi sekaligus juga kita diutus menurut bagian kita masing-masing. Berarti di sini kita adalah pekerja-pekerja yang diutus oleh Tuhan itu. Mari kita jalankan dengan penuh sukacita. Satu di antara ini tidak perlu membanding-bandingkan, tetapi sejauh mana yang bisa kita raih, walaupun itu satu atau dua, itu berharga di mata Tuhan. Yang penting semua menjadi satu barisan di dalam bekerja untuk menuai di tengah kondisi seperti saat ini. Sehingga pada akhirnya gereja akan menjadi tangan di tangan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan surga. Yang tadi dikatakan, yang sakit itu dihilangkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mati dibangkitkan, kuasa-kuasa roh jahat dibebaskan dari orang-orang itu. Apapun bisa kita lakukan. Seperti salah satunya saat ini, Bapak Ibu, di tengah berbagai macam hiruk-pikuk, tapi satu sisi ada kerinduan dari kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dengan apa yang kita lakukan dengan protokol yang sejauh mungkin bisa dilakukan dengan sepenuhnya, kita jangan berpikir ini menjadi kok aneh-aneh, kok data aneh-aneh tidak. Tapi kita sedang menjadi teladan pula bagi mereka. Sekaligus kita juga menjadi satu contoh untuk bisa mencegah segala sesuatu sebagai jalan yang diberikan Tuhan untuk bisa menepis sakit penyakit ini. Kiranya saya dan saudara saya diberkati dengan kesehatan dan semangat, dan melalui saya dan saudara semua orang-orang sekitar kita pun juga diberkati dengan kesehatan dan semangat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama. Bapa kami bersyukur karena pemberitaan firman yang kami terima pada saat ini. Engkau penuhkan dahaga kami di tengah kerinduan untuk datang bersekutu di hadirat Tuhan dengan orang-orang kudus punyaan Tuhan yang saat ini boleh hadir di hadirat Tuhan. Dan kami menemukan satu kekuatan bagi kami, bahwasanya di tengah-tengah kondisi yang susah ini, kami bukanlah sesuatu yang mati, tetapi justru kami memiliki suatu kekuatan dari Tuhan, kuasa yang Kau berikan kepada kami dengan cuma-cuma, bisa kami bagikan pula dengan cuma-cuma. Dan dengan itu pula Tuhan, kami pun juga mendapatkan perutusan dari Tuhan. Maka mampukan kami untuk bisa menjadi gereja yang berfungsi di tangan Tuhan,
menyatakan kerajaan surga di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah berbagai sakit yang saat ini sedang diderita, yang menyembuhkan secara tidak hanya sekedar sakit, tetapi juga mental, batin, kerohanian mereka, sehingga mereka dipulihkan di dalam kekuatan kesehatan semangat mereka untuk berjalan dengan baik, sebagaimana hal yang sebaiknya bisa dilakukan. Pada akhirnya kami pun percaya bangsa ini, masyarakat ini akan segera terbebas dari sakit penyakit, dan ini juga menjadi suatu langkah awal yang baru bagi kami untuk melakukan disiplin kebaikan di tengah-tengah kehidupan bersama. Inilah Tuhan gerejamu, inilah kami orang-orang kudusmu. Berkati kami, pakailah kami, layakkanlah kami, dan mampukan kami. Dalam Kristus, amin. Semua yang mau berdiri, kita akan mengucapkan iman bersama dengan seluruh umat kudus punya Tuhan di sepanjang masa di seluruh bumi. Marilah kita menentukan pengakuan iman kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Bapa. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara kami, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi ikrar kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan ini sebagai respon kita atas firman kehendak Tuhan. Karena itu mari kita siapkan diri di dalam perutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Komitmen dengan lagu Masih Banyak Orang Berjalan